BNN menetapkan 10 titik wilayah prioritas pengawasan penyelundupan narkoba, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pesisir barat pantai Sulawesi. 10 titik wilayah ini adalah wilayah yang paling rawan menjadi pilihan jalur penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba internasional. Penangkapan dan operasi kita selama ini menyatakan bahwa hasil-hasil sitaan sebagian besar, hampir semua berasal dan masuk melalui 10 titik tersebut di atas. BNN memfokuskan kegiatan intelijen untuk pemetaan pintu-pintu masuk atau spot area penyelundupan narkoba. Pemetaan orang-orang yang berpotensi terlibat atau direkrut sindikat jaringan narkoba. Pengejaran DPO tindak pidana narkoba, penyelidikan TPPU narkoba, pemetaan keterlibatan aktor atau tokoh dalam kejahatan narkoba di kawasan rawan, melemahkan hubungan antara bandar narkoba dengan masyarakat serta oknum aparat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga BNN memohon dukungan politik dan hukum dari Bapak Ibu sekalian para anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam kerja-kerja intelijen, BNN menggunakan 2 pendekatan, yaitu human intelligence dengan melakukan penempatan agen-agen intelijen BNN di wilayah rawan jalur penyelundupan narkoba di wilayah pesisir Pulau Sumatera bagian timur dari ujung Aceh hingga Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dan Sulawesi atau pantai barat Sulawesi dari utara ke selatan. Pendekatan teknologi intelijen dengan melakukan penguatan kemampuan para analis intelijen untuk menganalisa berbagai data dan informasi dengan dukungan teknologi informasi intelijen atau big data intelijen. Pimpinan rapat dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya muliakan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Penguatan kerja-kerja kolaborasi bersama sejumlah instansi, baik dengan TNI, Polri, Bea Cukai, BPOM, dan Lapas, telah menghasilkan pengungkapan sejumlah kasus narkotika sebagaimana yang telah dirilis dari berbagai media massa yang dapat dilihat dalam paparan yang ditampilkan. Terkait dengan Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Kemenko Polkam, BNN terlibat secara aktif sebagaimana arahan Menko Polkam. Dalam Des Pemberantasan, unsur BNN terlibat menjadi anggota pengarah dan pengendali, serta menjadi anggota Satgas Des Pemberantasan Narkoba, yakni Satgas Intelijen, Satgas Pencegahan, Satgas Rehabilitasi, Satgas Penegakan Hukum, Satgas TPPU, dan Satgas Media dan Ruang Cyber. Sebagai salah satu anggota pengarah dan pengendali Des Pemberantasan Narkoba bersama Menko Polkam, BNN melaksanakan tugas sebagai berikut. 1. Memberikan arahan dan petunjuk umum untuk kelancaran tugas Des Pemberantasan Narkoba. 2. Memimpin dan memberikan arahan rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga. 3. Mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh unsur keanggotaan yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk penyelesaian dan pengelolaan permasalahan pemberantasan narkoba kepada kementerian dan lembaga terkait. Pimpinan rapat dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya muliakan, serta hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai bentuk hasil kebijakan dan strategi kolaborasi dan penguatan intelijen, BNN bersama seluruh instansi selama 3 minggu di bulan Februari 2025 berhasil mengungkap sebanyak 14 kasus narkotika dan menangkap 37 tersangka serta menyita barang bukti narkotika kurang lebih 1,2 ton. Penyitaan barang bukti narkotika tersebut
dapat menghentikan peredaran uang untuk belanja narkotika oleh masyarakat kurang lebih 1 triliun rupiah, sekaligus mencegah 1,4 juta orang yang berpotensi menyalahgunakan narkotika. Adapun aset yang berhasil diungkap senilai 25 miliar 481.172.000 rupiah. Adapun beberapa profil jaringan narkotika yang berhasil diungkap selama 3 minggu tersebut adalah jaringan yang saling terhubung antara negara, antara pulau maupun antara provinsi. Adapun beberapa jaringan yang berhasil terungkap adalah jaringan Malaysia Aceh, jaringan Malaysia Medan, jaringan Malaysia Kalbar, jaringan Aceh Medan Jambi dan Pulau Jawa, jaringan Balikpapan Samarinda dan Pulau Jawa, dan jaringan Mojokerto Madura.